Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Saat ini rombongan kirap bendera pusaka telah tiba di Halim Perdana Kusuma. Ini disambut oleh banyak sekali warga yang antusias dengan membawa bendera merah putih, dengan merekam direkam dengan handphone dan akan diupload di media sosial. Dan tentunya ini juga menjadi suntikan semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kirap bendera pusaka ini menjadi sejarah, akan dibawa dari Monas menuju ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Persiapan juga sudah dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta yang sudah nantinya akan disambut oleh Paskibra DKI Jakarta. Tadi jurnalis Kompas TV Kika Madona juga menyampaikan nantinya bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan dibawa dengan pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 rute Halim Balikpapan dengan jam tempuh 2 jam 15 menit. Jam 10 akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan rencananya akan tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Berbeda 1 jam dengan Jakarta, nantinya kita akan melihat bagaimana prosesi juga bendera pusaka akan sampai dan masuk ke base of landasan di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Bahkan kita lihat bersama ada ondel-ondel berwarna merah putih juga menyambut rombongan kirap bendera pusaka di kawasan Halim. Seluruh masyarakat Indonesia menggunakan pakaian merah putih. Sudah semangat karena kurang lebih 1 minggu lagi masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 2024 menjadi upacara yang tiap tahunnya digelar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perlombaan, berbagai macam perlombaan juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga menjadi pengingat bagaimana para pemuda-pemudi dan juga seluruh pahlawan-pahlawan kita berjuang memberikan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Kita juga masih menunggu bagaimana bendera pusaka dan juga salinan teks proklamasi akan dibawa masuk ke pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya juga masih akan melanjutkan perbincangan saya dengan Profesor Riset BRIN, Prof. Asfi Warman Adam di studio. Prof, lagi-lagi ini banyak sekali masyarakat yang bahkan rela bangun pagi mengenakan kostum merah putih, membawa bendera untuk menyaksikan sejarah kirap bendera pusaka yang dibawa dari Monas menuju ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Antusiasme sangat terlihat di Halim kalau kita lihat gambar. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sebagai tontonan masyarakat atau mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pengingat bahwa ini gara-gara ada kirap ini begitu besar jasa para pahlawan kita untuk merdeka pada saat itu? Saya melihat di sini suatu kontras yang sangat jelas ya kalau kita lihat kilas balik dari kirap ini. Kita lihat bahwa sekarang upacara ini begitu terbuka, begitu diikuti dengan antusias oleh seluruh masyarakat. Tetapi di sisi yang lain, ketika misalnya bendera ini dibawa dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 46, bendera ini dibawa dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi Bung Karno dan keluarga itu naik kereta api. Naik kereta api itu bukan di stasiun, tetapi beliau kereta api itu berhenti di belakang rumah beliau di Pegangsaan Timur 56. Bung Karno naik dengan membawa bendera pusaka dan kemudian lampu dimatikan. Jadi kereta api itu dengan senyap, dengan sembunyi-sembunyi berangkat ke Jogja. Demikian juga ketika bendera itu diselamatkan oleh Usain Mutahar pada tahun 48. Bendera itu juga terpaksa disembunyikan. Bendera itu sengaja dibuka jahitannya gitu. Jadi begitu tertutupnya untuk menyelamatkan bendera itu. Demikian juga ketika kemudian bendera itu dikirim ke Bangka oleh Usain Mutahar dengan dititipkan kepada Sujono juga demikian diam-diam gitu. Nah, kita tahu bahwa
fase perjuangan itu sudah lewat dan sekarang kita melihat dan mensyukuri apa yang terjadi sekarang bahwa bendera itu dikirap secara terbuka dan mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi suasana yang kontras terjadi di tahun 46 begitu, lalu juga ini di tahun 2024. Bahkan masyarakat begitu bisa menyaksikan secara langsung di depan mata tanpa di layar kaca begitu untuk perjalanan dari Monas menuju ke IKN dengan melihat bagaimana pasukan Paskibra membawa dengan bangga bendera pusaka dan juga salinan teks proklamasi. Saat ini saudara dan juga profesor, bahwa bendera pusaka ini sudah masuk Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta yang selanjutnya akan disambut oleh tim dari Paskibraka DKI Jakarta. Tadi kita juga melihat bahwa pada saat kirap bendera pusaka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Kepala Sekretariat Presiden Pak Heru Budi juga terlihat menyapa warga. Nanti kita juga akan melihat bagaimana sambutan yang nantinya akan dilangsungkan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ini adalah rute sudah di kawasan Halim Perdana Kusuma yang nantinya akan menuju ke base off di Landasan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pasukan Paskibraka juga sudah bersiap di depan pesawat dengan karpet merah untuk menyambut bendera pusaka dan juga salinan teks proklamasi yang akan dibawa terbang dengan pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 dengan rute Halim Balikpapan dengan waktu tempuh 2 jam 15 menit. Jika jam 10 bendera ini akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Balikpapan di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur, rencananya akan tiba pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya waktu Jakarta dengan Balikpapan beda 1 jam. Berarti di Jakarta sekitar jam 12 siang, di Balikpapan sekitar jam 1 waktu Indonesia Tengah. Prof, kalau misalnya kita melihat ini sejarah, kapan lagi masyarakat Indonesia bisa melihat bersama-sama membawa tim dari kirap bendera pusaka, membawa bendera merah putih dan juga salinan teks proklamasi tanpa adanya tekanan dari siapapun, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, ini tentunya menjadi hal bahwa masyarakat secara tidak langsung juga bisa merasakan kemerdekaan, bisa merdeka, bisa melihat bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Apa sebenarnya yang bisa diambil makna dari kirap bendera pusaka ini kepada masyarakat yang bisa melihat secara langsung? Ya, ini rasa syukur ya dari 79 tahun ya, kemerdekaan kita. Sudah begitu banyak yang diperoleh dan upacara ini juga memperlihatkan itu. Tapi itu tidak terlepas dari perjuangan kita dalam waktu yang sangat panjang ini. Dan ke depan tentu banyak hal yang menunggu dan yang juga menjadi pertanyaan gitu. Apakah untuk selamanya bendera pusaka ini nanti akan ditempatkan di IKN? Bagaimana kelanjutan dari ibu kota Nusantara IKN itu juga ditunggu oleh masyarakat gitu. Jadi jangan sampai bahwa IKN itu sudah ada, bendera pusaka itu kembali lagi ke Jakarta misalnya, ke Monas misalnya. Kalau IKN itu memang sudah eksis ya siokianya bendera pusaka itu ditempatkan di ibu kota gitu. Oke, kita juga nantinya akan segera mengetahui apakah kelanjutan dari kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN ini dan nantinya akan dikibarkan 17 Agustus 2024 di ibu kota Nusantara. Saat ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana terkini iring-iringan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN di kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Mobil jeep sudah mengangkut Paskibraka yang membawa bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi untuk selanjutnya akan diterbangkan dengan pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ini sepertinya sudah masuk ya Prof ya. Nanti kita juga akan sama-sama Prof dan juga pemirsa Kompas TV menyaksikan prosesi penerimaan
kirap bendera pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk selanjutnya diterbangkan menuju Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur dan dibawa ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nanti pada saat prosesi bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan dibawa menuju pesawat TNI AU dengan nomor rekor 7305. Kami akan membuka suara di sana kira-kira seperti apa yang bisa kita sama-sama saksikan secara langsung. Bagaimana tim Paskibraka membawa dan menyambut bendera pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Alatnya jatuh nggak kalau itu? Enggak. Udah, iya aman. Dan saudara, kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sudah kembali tersambung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, saat ini bendera pusaka dan juga teks proklamasi telah berada di dalam pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor rekor 7305. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Reza dan juga saudara, jadi tadi dari para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah tadi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan kendaraan taktis yaitu Maung, para peserta dari kirap ini langsung menuju ke pangkalan base ops, lalu juga kemudian langsung menuju dan dilanjutkan dengan prosesi yaitu penyerahan bendera pusaka yang kemudian akan dilanjutkan dengan dibawa ke dalam pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor ekor yaitu 7305. Di dalam pesawat inilah, ini adalah pesawat utama yang nantinya akan membawa serta para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan dan juga kemudian dilanjutkan ke IKN. Bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini akan menempuh perjalanan dengan jalur udara diperkirakan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan sekitar 2 jam 15 menit yang artinya jika sekarang sudah masuk sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat ini baru akan take off sekitar pukul 10 pagi nanti dan akan menempuh perjalanan sekitar 2 jam 15 menit sehingga akan tiba di Balikpapan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Dan kemudian akan dilanjutkan menuju ke Istana IKN karena bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini selanjutnya akan langsung dibawa ke Istana IKN untuk kemudian dibawa ke ruangan khusus yang sudah dipersiapkan di sana dan nantinya bendera dan juga teks proklamasi tersebut akan diinapkan atau disimpan terlebih dahulu di tempat yang sudah disiapkan di Istana IKN. Prosesi kirap yang juga kemudian dilakukan untuk bendera pusaka dan juga naskah proklamasi yang tadi Anda saksikan menuju ke dalam pesawat TNI Angkatan Udara ini melibatkan 22 orang paskibraka dari DKI Jakarta. Dan saat ini sedang Anda saksikan di layar kaca, saudara, sebagian besar dari penumpang pesawat dari TNI Angkatan Udara sudah masuk ke dalam pesawat dan juga kemudian akan bersiap untuk pesawat diterbangkan pada pukul 10 jika berdasarkan jadwal yang sebelumnya sudah disampaikan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pesawat akan take off atau mengudara dan untuk penerbangan ini nantinya akan dipimpin oleh Mayor Penerbang Kresna untuk menuju ke Balikpapan. Pada saat kirap bendera pusaka dari Monas menuju Halim, ada Kepala Sekretariat Presiden Pak Heru Budi. Lalu bagaimana di sana, apakah terlihat juga Kepala Sekretariat Presiden atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk sama-sama menerbangkan bendera pusaka dan juga teks proklamasi di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kika? Ya Reza dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami tadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pejabat yang juga kemudian melakukan penyambutan terhadap para sejumlah pasukan dari bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini adalah pejabat-pejabat regional dan juga lokal dan juga kemudian seperti misalnya dari Kapolres, lalu juga dari Danlanut yang juga kemudian tadi melakukan penyambutan terhadap para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Prosesi yang dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 menitan dan juga kemudian para peserta yang tadi pembawa bendera yang tadi turun dari kendaraan taktis yaitu kendaraan Maung ini lalu kemudian melanjutkan prosesinya yaitu dengan membawa bendera pusaka menuju ke dalam pesawat TNI Angkatan Udara yang ada di belakang saya ini dengan nomor ekor yaitu 7305. Pesawat ini adalah pesawat utama yang juga kemudian sudah dipersiapkan sebelumnya oleh TNI Angkatan Udara untuk membawa para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi menuju ke IKN.
melalui Bandara Balikpapan. Waktu tempuh seperti yang tadi saya sebutkan, Reza dan juga saudara. Perjalanan jalur udara ini akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam 15 menit. Dan setelah kemudian para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi tiba di Bandara Balikpapan, mereka langsung akan melanjutkan perjalanan menuju ke Istana IKN, di mana untuk perjalanan menuju ke Istana IKN ini diperlukan karena nantinya bendera pusaka dan juga naskah proklamasi tersebut akan disimpan di dalam ruangan khusus yang dipersiapkan di Istana Ibu Kota Negara yang ada di IKN sana. Sementara itu saudara, tadi untuk prosesi pemberangkatan ini pesawat khusus yang juga kemudian dipersiapkan untuk membawa para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini dipimpin atau kemudian diterbangkan oleh Mayor Penerbang Kresna, dan juga pesawat ini seperti yang Anda saksikan suara dari mesin sudah mulai terdengar, yang artinya tidak lama lagi pesawat akan mengudara atau berangkat atau take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian menuju ke Balikpapan. Saudara, bagaimana perjalanan ini merupakan perjalanan sejarah dari hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Karena jika sebelumnya perayaan atau puncak dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Jakarta, maka tahun ini pelaksanaannya digelar di 2 lokasi yang berbeda, di IKN dan juga di Jakarta. Ada sejumlah daftar tamu undangan yang kami dapatkan informasinya akan turut serta menghadiri jalannya upacara di puncak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Di antaranya adalah ada Presiden Jokowi, lalu juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan sekaligus sebagai presiden terpilih yang juga nantinya akan mengikuti jalannya puncak dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Sementara di Jakarta, upacara juga akan digelar, dan di Jakarta nanti upacara akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang mana pelaksanaan dari kedua upacara tersebut akan digelar secara bersamaan dan juga kemudian akan disiarkan di dalam videotron. Seperti yang saya sampaikan tadi, Reza dan juga saudara, prosesi dari kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini merupakan peristiwa yang bersejarah karena untuk pertama kalinya pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara atau di IKN. Dan untuk makna dari pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, yaitu merupakan sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan juga perjuangan bangsa, serta untuk menggambarkan tekad dan juga terus menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Saat ini yang sedang Anda saksikan di layar kaca, saudara, pesawat sudah siap untuk kemudian mengudara. Pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor ekor A7305 yang membawa serta para pembawa bendera pusaka dan juga naskah proklamasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke IKN. Lalu juga tadi kami mendapatkan informasi selain ada para Paskibra 2023 yang juga kemudian turut serta berada di dalam pesawat, yaitu Sesmil Pres, lalu juga ada tim pengawalan istana yang juga kemudian turut serta berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan dan juga kemudian akan dilanjutkan ke IKN atau Istana IKN untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang puncaknya akan digelar pada tanggal 17 Agustus mendatang. Suara mesin sudah siap, kurang lebih pada pukul 10 tepat pesawat akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan. Saudara, IKN merupakan simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Harapannya melalui puncak dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang juga merupakan awal dari pintu masuk Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nasional, Ibu Kota Nusantara berada di Balikpapan, di Kalimantan Timur, dan juga kemudian ditandai dengan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau di IKN. Pesawat sudah berpindah posisi
yang menunjukkan bahwa pesawat ini akan bersiap untuk menuju ke landasan. Di mana dari proses perjalanan ini, yaitu jalur udara membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan, yaitu Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggan. Anda menyaksikan, saudara, ini adalah perjalanan perdana dari para pembawa bendera pusaka dan juga naskah proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menggunakan jalur udara. Keberangkatan dari kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini menggunakan pesawat berjenis Boeing dengan nomor ekor A7305 yang merupakan pesawat khusus yang dipersiapkan untuk membawa para pembawa bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Pesawat akan segera meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Baik, terima kasih Kika Madonna, jurnalis Kompas TV. Pesawat melaporkan berangkat langsung sekitar pukul 9:47 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih 2 jam 15 menit. Pesawat yang membawa. Oke, itu dia laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Kika Madonna yang saat ini berada di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kita juga akan siap menyaksikan bersama, saudara, bagaimana bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Udara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur untuk nantinya dibawa ke istana di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tadi kita juga melihat bersama bahwa bendera pusaka dan juga teks proklamasi dibawa oleh tim Paskibraka dan disambut oleh tim Paskibraka DKI Jakarta, sama-sama nantinya akan dibawa selanjutnya ke Ibu Kota Nusantara. Kita akan menunggu kalau tadi sesuai jadwal yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Kika Madonna dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta akan diterbangkan jam 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini pada pukul 9:49 waktu Indonesia Barat, pesawat akan diterbangkan menuju Balikpapan, Kalimantan Timur dengan nomor pesawat yakni A7305 untuk nomor ekor pesawat TNI AU yang nantinya dengan jarak tempuh 2 jam 15 menit.